bahwa bersukacita pada hari ini Juru Selamat dunia datang. Juru Selamat dunia datang untuk semua bangsa. Dalam perjanjian lama, kehadiran dan kuasa Tuhan menyertai umatnya itu boleh dikatakan kebanyakan eksklusif. Kenapa? Karena hanya khusus untuk bangsa pilih. Tetapi ketika Allah mau mengasihi seluruh ciptaannya, Dia hadir secara inklusif untuk semua bangsa. Jadi bukan hanya pada bangsa pilihan saja, tetapi Dia hadir secara universal untuk mengasihi semua ciptaannya di alam semesta ini, dan juga kita manusia sebagai puncak ciptaannya dalam kitab Kejadian. Kehadirannya sebagai Juru Selamat diberitahukan kepada para gembala. Para gembala ini sebenarnya dalam awal kehidupan manusia pada umumnya, para gembala ini adalah orang-orang terhormat. Kita ingat Abraham punya hewan ternak, lembu, dan dia adalah sebagai orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Baik itu Yakub dan juga tokoh-tokoh manusia-manusia pertama dalam kitab Kejadian, rata-rata mereka disebut sebagai memiliki kambing domba yang banyak. Walaupun kemudian hari dalam kitab Perjanjian Baru, gembala ini sudah dianggap sebagai orang pinggiran. Strata sosialnya jauh lebih rendah karena memang hari-harinya, siang malam, waktunya itu banyak itu di luar komunitas masyarakat pada umumnya. Mereka hanya tinggal di padang rumput untuk menggiring dan mengembalakan kambing domba yang dipercayakan untuk mereka gembalakan. Ketika mereka menjadi gembala domba, belum tentu pula mereka menjadi pemilik domba itu. Hanya sebagai gembala saja. Tetapi kepada para gembala ini juga kabar baik itu disampaikan, bahwa orang-orang pinggiran, orang-orang yang strata sosialnya juga rendah, kepada mereka juga kabar baik itu disampaikan. Khusus dalam kitab Injil Lukas, mau diingatkan kembali bahwa semua penerima kabar baik haruslah mempunyai jiwa dan karakter sebagai gembala. Sifat dan karakter gembala penerima kabar baik itu adalah, yang pertama, dia selalu berjaga, menjaga dan memelihara, merawat kambing domba yang digembalakannya ini supaya sehat, supaya kuat. Menjaganya dari berbagai jenis binatang buas yang akan mengganggu, apakah harimau, apakah singa, apakah beruang, atau juga hewan berbisa lainnya. Menjaga kambing domba ini dari kecelakaan, ataupun juga karena bencana alam. Misalnya kalau dia sedang berjalan di tebing yang tinggi dan curam, maka gembala akan memanggilnya supaya kembali ke dalam komunitasnya sebagai gembalaan atau kambing domba. Seorang gembala juga mempunyai sifat dan karakter yang kuat, kepercayaan, taat, dan bertindak. Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, sewaktu Abraham, Ishak, Yakub, dan juga tokoh-tokoh berikutnya dipanggil oleh Tuhan dari kehidupan sebagai gembala dan peternak, mereka sungguh-sungguh real dan percaya tentang keberadaan Tuhan yang memanggil mereka, tidak goyang oleh keadaan apapun. Dan karakter ini diwakilkan terus kepada para gembala. Kemudian gembala juga adalah orang yang konsisten, orang yang setia, orang yang ulet. Saya mengulangi ini karena gambaran ini masih terjadi sekarang ini. Mungkin di daerah-daerah kita yang berdekatan ini tidak banyak yang memelihara lembu, tapi
Di daerah asahan Labuan Batu di tengah-tengah perkebunan itu banyak pemelihara lembu. Dan yang memelihara lembu ini memberi nama kepada semua lembunya, walaupun itu ratusan atau ada yang ribuan ekor. Sewaktu masuk ke kandang, dia akan tahu lembu mana yang belum masuk. Dan ada yang diberi nama yang lebih unik. Gembala mengenal dombanya dan domba atau lembu itu mengenal gembalanya. Oleh karena mereka setia berdampingan di dalam berbagai situasi dan kehidupan. Sewaktu Yesus Kristus hadir ke dunia ini, kemuliaan Tuhan Allah dinyatakan kepada para gembala itu. Supaya para gembala itu bisa tetap dalam kesiapsiagaannya berjaga, supaya para gembala itu tetap dalam kepercayaan dan ketaatannya kepada Tuhan, supaya para gembala itu juga diteguhkan kembali untuk menjadi orang-orang yang setia dan ulet dalam hidup ini. Kemuliaan Tuhan itu menjauhkan ketakutan. Cahaya terang dan kemuliaan yang dari Tuhan itu membuat mereka bersukacita dan menyaksikan tentang kehadiran Juru Selamat dunia. Orang-orang yang menerima kabar baik tentang Juru Selamat dunia sampai kepada zaman kita sekarang ini pun adalah orang-orang yang akan bisa memuliakan Allah. Bahkan para malaikat di surga. Bahkan para malaikat juga mengajak para gembala untuk bernyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, terima kasih. Jadi saya juga tidak terlalu paksakan suara saya keluar supaya jangan terganggu bila suara. Setelah menyaksikan kemuliaan Allah, maka kabar berikutnya adalah damai di bumi. Makna perdamaian dan makna sejahtera dalam kehidupan kita sekarang ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan.